Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Kegiatan kita ini Bapak Ibu sekalian adalah kegiatan pengembasan school trainer dari Quizzes Indonesia. Jadi ini kegiatan pengembasan bagi Bapak Ibu mungkin ya, sebagian kita sudah ini nih sudah pernah mengenal bahkan mungkin memakai serta membuat kuis untuk kegiatan pembelajarannya. Tapi, namun pada kesempatan kali ini kita mengenalkan lagi atau mengingatkan kembali seperti apa sih perubahan-perubahan yang terjadi pada aplikasi Quizzes. Oke, sebelum itu Bapak Ibu sekalian, kami ingin berkenalan dulu. Silakan Ibu Elza Fitri, silakan Bu, diaktifkan mikrofonnya. Perkenalkan dirinya dari mana. Oke, atau Ibu Helmawati dulu. Silakan Bu Helma, aktifkan mikrofonnya. Kita santai saja Bu, kita tidak formal, kita biasa-biasa saja. Kita saling berdiskusi nanti. Oke, silakan belum aktif Bu, mikrofonnya Bu. Oke, atau Ibu Netmawati. Oke, silakan Bu. Bu Netmawati dari mana? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kosong Kecamatan Tigo Nagari. Oke, Bu. Cuma penting hari jauh yang dari SMP atau SD, Bu? SD, Pak. SD, oke. Terima kasih, Bu. SD berapa, Bu? SD 07 Padang Kubu. 07 Padangkubu. Ya, Oke, selamat datang, Bu. Ibu. Ibu Natmawati. Kemudian silahkan wabarakatuh. Ibu Derliana sudah hadir. Oh, lagi istirahat, Pak. Oke, lagi istirahat. Oke, oke, silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang waktu istirahat ya, karena mohon maaf sekali mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Tetapi prinsipnya kita berbagi Bapak Ibu dan kita ingin semua kita eh, bisa merasakan manfaat krisis dan tentu bisa dimanfaatkan nanti untuk kegiatan pembelajaran kita. Silakan Ibu Yulia Petri ingin memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Saya Yulia Petri dari SDN 15 Mampu Utara, Kecamatan Tigonegari, Pak. Oke, dari tiga negara juga. Oke. Iya, Pak. Dari SD juga Bu ya, dari SD. Iya, Pak. Ya, oke. Yang Pernah Bapak datang kemarin, Pak. waktu ini waktu di SD SD 15 Sunda 15 ya, Pak. ya. Oke. Mm-mm. Hmm. Oke, Bu. Oke, luar biasa sekali. Saya bahagia sekali Bu datang ke SD di sana tuh karena memang sambutannya luar biasa sekali. Luar biasa. Mudah-mudahan Alhamdulillah. nanti satu saat nanti bisa lagi berkunjung ke sana. Amin. Amin. Oke. Ya, Pak. Silakan Ibu Nurhayati Marpau, hadir Bu. Nah, oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada kita langsung ke materi saja ya Bapak Ibu. Namun sebelum itu kami ingin tanyakan kira-kira Bapak Ibu-ibu sudah pernah menggunakan quizzes dalam pembelajarannya atau belum? Silakan Bapak Ibu aktifkan saja mikrofon, tidak masalah. Apakah sudah pernah dipakai atau memang atau sering atau memang sudah jadi kebiasaan sehari-hari?
Ibu Netwati ada sudah ini atau oke silakan Bu. Oh, baru mulai baru Pak, tapi belum sering dilakukan Pak. Oke, berarti sudah pernah memakai Bu ya. Oke. Biasanya Ibu Belum pakai sih yang Pak. apa Bu? Soal biasa atau ada variasinya? Cuman kuis saja baru Pak. Maksudnya jenis-jenis soalnya Bu. Apakah misalnya soal objektif, pilihan ganda seperti itu atau ada Oh, variasi yang pilihan, lain? Pilihan pilihan ganda. ganda Pak. Oke, luar biasa sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Ibu Rahmi sudah sudah biasa atau memang sudah jadi kebiasaan ya Bu, memakai quizzes? Oke, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau mudah-mudahan nanti kita walaupun Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan quizzes, tetapi tidak ada masalahnya kita ingatkan kembali ya Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu nanti kondisi kita seperti apa, kita mulai dari mana. Jadi kita ambil rata saja, kita bagikan slide tentang 18 jenis. Sebenarnya bukan 18 Bapak Ibu, sebenarnya ada 17 asesmen atau penilaian di quizzes. Nah, baik, izinkan Bapak Ibu saya berbagi layar. Nanti setelah kegiatan ini, materi ini, kita akan ada uji coba nih Bapak Ibu. Dari ke-18 jenis soal itu kira-kira bentuknya seperti apa tuh dalam penggunaannya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan, ini bagi yang ingin mendapatkan, ingin mendapatkan sertifikat dari Quizzes Indonesia, Bapak Ibu nanti bisa mengisi, ada link yang diberikan. Oke, jadi yang bisa dapat sertifikat itu hanya yang mengisi link tersebut. Karena sertifikatnya nanti secara otomatis, Bapak Ibu, secara otomatis ketika Bapak Ibu selesai mengisi form sertifikat itu atau mengisi form sertifikat itu, maka otomatis nanti sertifikatnya bisa langsung Bapak Ibu download. Oke, jadi seperti itu prosesnya nanti Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu izinkan saya berbagi layar. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu tampilannya? Sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Quizzes Indonesia ini mungkin sebagian kita sudah kenal dan sudah pernah memakai Bapak Ibu. Apalagi sekarang sebenarnya sebelum ini sudah quizzes itu rata-rata sudah dipakai oleh banyak sekolah yang ada di Indonesia. Namun sekarang setelah ada kerjasama dengan BLPT, khususnya integrasi quizzes dengan akun Belajar ID, maka kita sebagai guru tidak lagi harus membayar, Bapak Ibu. Kalau pada kesempatan dulu kita harus bayar untuk bisa mendapatkan fitur-fitur tertentu dari quizzes. Sekarang Alhamdulillah dengan adanya integrasi dengan akun Belajar ID, maka fitur-fitur yang selama ini berbayar itu dapat kita nikmati secara gratis, walaupun belum keseluruhan fitur itu bisa kita manfaatkan. Kemudian pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali mengingatkan tipe-tipe atau jenis-jenis soal yang biasa dipakai di quizzes Indonesia. Ya, kemudian quizzes ini sebenarnya alat gamifikasi dari asesmen bagaimana menciptakan eh, asesmen pembelajaran yang lebih beragam dan bervariasi serta berdiferensiasi. Kemudian juga dalam quizzes kita menghadirkan adanya unsur permainan dalam setiap asesmen yang kita berikan. Kalau pada asesmen biasanya, mungkin murid itu hanya berdiri dalam kelas, kemudian mendengarkan atau mendapatkan soal dari guru. eh, Terkesannya memang agak sedikit kaku, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya quizzes ini kita
memasukkan unsur permainan dalam setiap asesmennya sehingga peserta didik nanti lebih tertarik dalam mengikuti asesmen. Kemudian asesmen itu dibuat dengan lebih bermakna dan beragam. Cara untuk membuat soal di kuis itu sebenarnya ada beberapa cara, Bapak Ibu. Ini secara umum ya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah memakai Quizizz. Yang pertama membuat soal dari perpustakaan Quizizz. Kemudian yang kedua membuat soal menggunakan teleportasi. Jadi teleportasi ini Bapak Ibu kita bisa ambil contoh soal yang sudah dibuat di dalam perpustakaan Quizizz. Kita ambil satu persatu mana soal yang memang kita butuhkan. Jadi ada ribuan soal atau mungkin jutaan soal yang ada di perpustakaan Quizizz. Kita bisa mengambil satu persatu tanpa harus membuat dari awal. Itu caranya menggunakan teleportasi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga itu kita bisa membuat soal dari AI. Sekarang kan sedang musimnya Bapak Ibu, Artificial Intelligence. Semua AI itu masuk ke dalam sistem pembelajaran kita. Mau tidak mau atau suka atau tidak suka, Artificial Intelligence itu pasti akan masuk ke dalam setiap sendi kehidupan kita termasuk dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, Quizizz juga mengadopsi penggunaan AI ini. Mungkin ada satu fitur yang menurut saya luar biasa sekali Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika menggunakan fitur AI ini bisa membuat soal menggunakan taksonomi Bloom Bapak Ibu. Jadi otomatis nanti kita akan dibuatkan sebuah soal sesuai dengan tingkatan atau taksonomi Bloom yang kita butuhkan. Kalau kita ingin misalnya di level C6, maka otomatis sistem itu akan membuat soal sesuai dengan level A6 tersebut. Kemudian yang terakhir kita bisa juga buat soal dari awal. Buat soal dari awal ini memang dari nol, tidak ada apa-apa. Dan 18 fitur ini nanti kita akan coba buat soal memang dari awal. Karena kita akan belajar bagaimana cara penggunaannya. Oke Bapak Ibu, ini dia contohnya perpustakaan Quizizz. Kita masuk, kemudian kita bisa pilih ini. Ketika kita masuk, kita pilih asesmen yang sudah atau soal yang sudah dibuat oleh guru-guru lain yang ada di Quizizz. Kita bisa gunakan, kemudian kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini yang disebutkan tadi sebagai fitur teleportasi. Jadi misalnya kita cari nih ada sebuah contoh soal yang sudah dibuat. Kemudian dari jumlah soal dari soal-soal tersebut nanti kita pilih. Misalnya kita ingin soal yang nomor satu, kita klik tambahkan soal nomor satu. Otomatis soal nomor satu ini saja yang masuk ke dalam Quizizz kita. Atau mungkin kita ingin soal yang berikutnya, misalnya soal nomor 6 atau nomor berikutnya kita pilih klik tambahkan soal. Maka ketika kita mengklik tambahkan soal, soal tersebut otomatis itu nanti akan masuk ke dalam soal yang kita buat. Ya, kemudian ini membuat Quizizz menggunakan AI seperti ini. Nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kita pakai sekarang ini adalah buat soal dari awal. Jadi memang kita dari awal Bapak Ibu memang membuat soalnya. Oke, baik. Selanjutnya ini dia jenis-jenis soal Quizizz yang terintegrasi akun belajar ID. Oke, jadi kita hitung Bapak Ibu, Quizizz itu memang menyediakan berbagai tipe atau jenis soal yang dapat digunakan oleh guru untuk menyusun pertanyaan. Guru itu dapat menyusun ragam pemahaman mulai dari lot sampai dengan hot. Jadi setiap pertanyaan guru, kemudian guru juga bisa nanti menambahkan gambar, video, audio yang dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik yang beragam. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa jenis Quizizz pertanyaan yang ada di Quizizz. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada pilihan ganda, isian singkat, analisis, jawaban gambar, esai, kemudian ada jawaban video, jawaban audio, survei, awan kata, menjodohkan, susun ulang, seret dan lepas, drop down, penanda, ada gambar berlabel, ada mengkategorikan,
Kemudian ada soal untuk matematika nih, bagi guru-guru matematika mungkin ini luar biasa sekali dapat membantu. Ada respon matematika, kemudian ada grafik matematika. Dulu Bapak Ibu ketika sebelum akun belajar ID terintegrasi dengan Quizzes, mungkin fitur yang kita bisa gunakan itu hanya satu pilihan ganda, isian singkat, kemudian analisis. Selebihnya itu memiliki fitur yang terbatas untuk akun-akun yang berbayar. Oke, baik kita lihat yang sekarang, misalnya ini pilihan ganda. Ini contohnya Bapak Ibu. Soal dengan menggunakan pilihan ganda. Sama seperti biasa, kita yang pertama masukkan soal. Soal itu bisa berupa gambar, bisa berupa suara, kemudian bisa berupa video, Bapak Ibu. Kemudian ini opsi jawabannya A, B, C, D. Kalau memang 4. Kalau memang kita ingin tambahkan, silakan klik tanda tambah. Kemudian eh, soal ini bisa pilihan ganda, kemudian bisa juga pilihan ganda yang memiliki beberapa jawaban yang benar atau pilihan ganda kompleks. Kemudian contoh yang kedua soal isian singkat. Jadi isian singkat itu peserta didik nanti mengetikkan jawabannya berdasarkan eh, ini berapa kotak. Misalnya pada contoh ini jawabannya adalah kualitatif, maka kualitatif seperti ini tampilannya. Bapak Ibu nanti juga bisa menyesuaikan kalau memang tidak ingin tampilannya seperti kotak atau ingin seperti balok saja silahkan. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah peserta didik kita sehingga nanti bisa menyesuaikan jawaban dengan berapa kotak huruf yang tersedia. Kemudian ada soal analisis. Jadi Bapak Ibu bisa juga memberikan jawaban peserta didik tersebut bisa menulis jawabannya dalam kalimat yang panjang. Kemudian soal jawaban dalam bentuk gambar. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa juga misalnya buatlah contoh diagram garis. Jadi peserta didik itu menjawabnya dalam bentuk gambar. Peserta didik itu bisa melukis sendiri atau menggambar sendiri di lembar untuk menjawab yang disediakan oleh Quizzes. Contohnya misalnya kita ingin memberikan soal pada anak kelas 1 nih. Nah, coba buat huruf A misalnya. Jadi ketika peserta didik itu menjawab, maka dia akan bisa langsung membuat garis A menggunakan touchscreen atau layar sentuhnya. Atau juga bisa menggunakan mouse bagi yang menggunakan PC atau laptop. Kemudian berikutnya adalah soal pilihan ganda, tapi dengan jawabannya berupa video nih. Nah, jadi kita juga bisa me, memberikan perintah kepada peserta didik untuk menjawabnya dalam bentuk video. Apa contoh penggunaannya? Misalnya kita ingin peserta didik itu mempraktekkan bagaimana cara menyapa orang dewasa. Oke, misalnya atau misalnya peserta didik itu membacakan sebuah puisi misalnya. Oke, misalnya pada contoh ini pertanyaannya jelaskan pentingnya penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Ketika peserta didik menjawab, nanti akan muncul bagian untuk merekam video. Jadi peserta didik itu merekam videonya eh, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bisa kita atur nanti mau berapa detik, 10 detik, atau 1 menit, ataupun 2 menitan. Oke, kemudian selanjutnya soal survei, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, soal survei ini bisa kita pakai, bisa juga nanti kita pakai misalnya pada akhir pembelajaran, pada kegiatan refleksi kita. Dan soal survei ini dia tidak memiliki nilai karena memang sifatnya hanya survei, Bapak Ibu. Tidak ada betul dan tidak ada salahnya. Kemudian ada soal esai. Nah, ini bagi peserta didik, bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan jawaban berupa esai. Contohnya membuat paragraf, membuat karangan, membuat puisi, dan lain sebagainya. Kemudian di samping tadi ada soal berupa jawaban video, juga ada soal dengan jawaban audio. Kalau seandainya misalnya contohnya bagi Bapak Ibu guru yang
mengajar bahasa Inggris nih, kebetulan di SD sudah ada bahasa Inggris, mereka juga bisa nanti meminta jawaban. Misalnya kita memberikan perintah, Bapak Ibu, coba baca kalimat berikut misalnya. Ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian mereka membacanya atau mengejanya dalam bahasa Inggris yang digunakan. Kemudian pengaturannya sama seperti tadi, mau kita atur 5 detik, 10 detik, 1 menit, ataupun 2 menit. Berikutnya adalah soal awan kata. Ini bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah menggunakan Mentimeter, mungkin sudah familiar sekali dengan soal awan kata ini. Jadi peserta didik itu nanti menjawab, menuliskan kata satu atau dua kata, kemudian tampilannya, jawabannya yang muncul pada guru itu berupa awan kata atau kata-kata yang dalam jumlah banyak yang menumpuk pada layar tempat menjawab. Kemudian ada soal menjodohkan. Jadi soal menjodohkan, kita lihat ini contohnya, jodohkan gambar berikut ini. Soalnya mana yang diagram batang. Jadi peserta didik itu nanti drag and drop, menarik, kemudian melepaskan pada bagian yang sesuai. Bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa juga menggunakan word-wall, mungkin ini juga sering ada atau banyak digunakan di word-wall. Kemudian selanjutnya soal lepas dan seret. Nah, jadi soal lepas dan seret ini sama seperti tadi drag and drop, tetapi bentuknya yang agak berbeda Bapak Ibu. Jadi peserta didik itu nanti menjawab, menarik pada bagian, contohnya populasi ditarik, kemudian diletakkan pada jawaban yang sesuai. Ya. Kemudian ada soal penanda. Nah, jadi ada soal penanda. Ini fitur yang mirip juga nih bagi Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan word-wall. Jadi peserta didik itu hanya nanti mengklik nih bagian yang jawabannya. Misalnya cabang olahraga yang paling diminati oleh kelas 7C dan 7D. Jadi peserta didik itu hanya mengklik saja nanti. Mengklik saja pada tabel atau tabel batang yang paling tinggi. Ketika media mengklik pada bagian yang benar, maka jawabannya dianggap benar. Jadi mereka hanya mengklik pada bagian yang dimaksud. Kemudian mengkategorikan. Jadi peserta didik itu nanti juga bisa mengkategorikan. Misalnya soal ini misalnya kita akan mengajak peserta didik itu mengelompokkan hewan berdasarkan habitatnya. Jadi dimunculkan nanti beberapa gambar hewan, kemudian peserta didik itu nanti menarik dan meletakkannya pada bagian yang sesuai. Kemudian ada juga soal susun ulang. Ini menarik sekali nih bagi Bapak Ibu guru yang mengajarkan bahasa Indonesia ataupun pelajaran lain yang sesuai. Saya biasanya gunakan ini bagi peserta didik untuk menyusun kalimat. Jadi misalnya kita berikan kata-kata, beberapa buah kata-kata, kemudian peserta didik itu nanti diminta untuk menyusunkan kata-kata tersebut sehingga menjadi sebuah kalimat yang utuh atau kalimat yang benar. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, jenis soal yang berikutnya ada soal drop down. Drop down mungkin Bapak Ibu yang sudah sering mengisi Google Form itu biasanya ada tombol drop down, bentuknya lebih kurang seperti ini. Kalau tadi kita main tarik dan geser dan letakkan, sekarang kita tinggal drop down. Ketika kita klik, jawabannya nanti akan muncul beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Kemudian ada soal gambar berlabel. Jadi ini juga luar biasa sekali menariknya Bapak Ibu. Kita berikan contohnya ini. Peserta didik diminta menentukan presentasi diagram yang ada pada gambar berikut. Jadi peserta didik itu hanya menarik kemudian meletakkan pada bagian yang sesuai. Kemudian yang terakhir ini bagi Bapak Ibu guru matematika ini luar biasa sekali. Kuisis ini dapat memfasilitasi guru matematika. Jadi peserta didik itu bisa menjawab nanti menggunakan ini rumus matematika.
Jadi tidak kalau biasanya kan kesulitan Bapak Ibu. Kalau kita menjawab di 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 Google Form dan lain sebagainya itu kan jawabannya kan sudah disediakan misalnya 1/2 atau 1/3 atau X kuadrat tambah sekian. Kalau pada kuis ini peserta didik itu nanti membuat sendiri. Membuat sendiri misalnya 1/2 kali 3/2 menggunakan simbol-simbol matematika. Jadi tombol jawaban itu memang sudah menggunakan tombol matematika. Kemudian soal grafik matematika. Jadi ada grafik matematika, peserta didik itu eh, prinsipnya sama seperti gambar tadi, poin menentukan gambar berlaban tadi. Contohnya soalnya ini tentukan koordinat 2,6, kemudian 3,4, 4,7, dan 6,0. Jadi peserta didik itu tinggal mengklik pada bagian jawaban yang mereka maksud. Nah, oke, seperti itu. Kemudian pengaturan soalnya nanti Bapak Ibu bisa juga kita atur menggunakan simbol matematika. Kemudian poinnya nanti setelah buat soal kita buat poin, kemudian simpan soal. Kemudian pengaturan soal, tulis dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin penjelasannya demikian dulu Bapak Ibu. Karena kalau nanti terlalu panjang sebagian kita juga eh, mungkin masih baru, kemudian ada yang sudah luar sering menggunakan. Kita buka saja Bapak Ibu sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, silahkan Bapak Ibu, kita santai saja Bapak Ibu, kita anggap saja sebagai sesama rekan yang saling berbagi. Jadi kita tidak mengajari Bapak Ibu, karena bisa jadi mungkin Bapak Ibu lebih lebih terbiasa menggunakan quizzes dibandingkan dengan kami yang berbicara. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, atau kita coba dulu Bapak Ibu ya. Kita coba dulu penggunaan quizzesnya. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba kita silahkan nanti Bapak Ibu buka saja quizzes. Oke, quizzes Indonesia, quizzes.com. Sebentar, saya ambil dulu. Nah, oke sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan tampilannya? Halo Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, silakan. Nanti Bapak Ibu Sudah, silakan Pak. buka kuisis kita coba dulu. Kira-kira dari 18 soal tadi itu bentuknya seperti apa sih? Nah, ini contohnya ya. Caranya yang pertama nanti silakan Bapak Ibu ketikkan saja quizzes, oke, quizzes.com. Oke. Kemudian untuk join silahkan nanti masukkan kode. Masukkan kode. Nah, ini adalah tampilan untuk peserta didik Bapak Ibu atau murid. Silakan. Seperti ini Bapak Ibu, nanti masukkan kodenya. Oke, kodenya Bapak Ibu 139852. Oke, silahkan. Sudah masuk Bapak Ibu? Sudah ini?
Oke, belum ada yang masuk. Silakan Bapak, kita coba dulu. Nanti Bapak Ibu bisa nanti rasakan kira-kira dari 18 soal itu bentuknya seperti apa. Oke, Pak. Ya, sudah masuk Bu? Oke, satu orang sudah join. Dua, oke. Nanti kita kalau seandainya sudah ini Bapak Ibu kita baru kita mulai ya. Dua orang. Kodenya 139852. Caranya tadi silakan ketikkan saja quizzes, kemudian masukkan kodenya 139852. Oke, dua orang Bapak Ibu baru masuk. Nanti kalau sudah mencukupi nanti baru kita mulai. Ada kendala Bapak Ibu silakan kalau memang ada kendala. Soalnya saya tidak bisa buka Pak atau bagaimana. Oke, ayo baru dua Bapak Ibu yang gabung. Oh, Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, apa informasinya Pak? Soalnya tadi sinyal hilang di sekolah saya Pak. Oke. Eh, Ibu masuk ke kuisis dulu. Caranya ketikkan di Google. Ibu menggunakan apa? Handphone atau menggunakan laptop? Handphone ini Pak, soalnya Pak ya Oke, sinyal. ya kalau handphone itu memang sulit juga. Pak, Ibu masukkan tuh, masuk saja ke Google Chrome, Nah, kemudian ketikkan quizzes. oh gitu. Ya, nanti munculnya seperti ini, Bu. Tampilannya nanti muncul. Kalau sudah muncul seperti ini nanti, silakan Ibu masukkan kodenya ini nih, 139852. Oh, setelah itu Pak, Masukkan kode, Bu. Masukkan kode 139852. berapa? 139 39 852. 852. Oke, Ya. join Bu. Nah, oke, Bu Elizar ya, Bu ya. Oke, sudah masuk. Jadi di Google. Ada lagi Bapak Ibu yang terkendala, misalnya kesulitannya di mana, silahkan.
Mau tanya nih Bapak Ibu, Ibu Sophia ini siapa nih Bu? Yang atas nama Sophia. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke, berarti Ibu udah gabung ya, udah masuk Bu. Kemudian satu lagi Ibu TNY nih, apa nih? Ibu Tini siapa? TNY siapa nih? Hadir Pak Nob, bukan Pak Nob nih. Pengajar memberi krisis. Oke Bu, silakan. Oh ya, asa. Oke. Bapak Ibu sekalian, selamat datang Niola. Beliau sebenarnya pakarnya nih, tapi mau. Enggak ada pakar. Makanya ingin belajar lagi yang Oke. 18 tuh Pak Nob. Ya. Beliau ko-kapten Ibu Niola, ko-kapten dari Solo, Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali. Saya juga heran kemarin kenapa kok orang hebat kok mau mampir ke tempat ini saya. Oke. Selamat datang Niola. Mudah-mudahan Terima bisa kasih saling Pak berbagi. Nob. Mudah-mudahan dapat ilmu lebih di sini Pak Nob. Oke, oke. Nih. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini pesertanya di jam-jam kritis nih, Bu. Iyalah, Niola. Jadi agak sedikit. Oke. Jadi 3 orang baru bergabung. Silakan Bapak Ibu kalau memang ada kendala menggunakan ini Bapak Ibu menggunakan handphone sambil membuka quiz itu memang lumayan sulit juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita gunakan laptop biasanya lebih nyaman. Kalau saya seperti itu, saya kurang nyaman ketika buka Zoom, kemudian buka quizzes juga. Karena ya lumayan apalah maklum lah handphonenya sudah agak ini, sudah agak lumayan berat. Baik, sudah 4 orang. Bu Rini, Bu Elizar, Bu Supia. Kita atau kita coba saja Bapak Ibu. Kita tes saja dulu karena mungkin kita eh, Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada kendala teknisnya. Oke. Jadi kita mulai Bapak Ibu ya. Ini kita gunakan namanya metode eh, kecepatan guru. Jadi guru itu bisa mengontrol untuk mengontrol misalnya soal nomor 1 kita jawab dulu keseluruhannya. Setelah itu baru kita masuk ke soal yang kedua. Kalau pada metode klasik biasanya peserta didik itu kan langsung jawab saja tergantung dengan kecepatan masing-masing. Tapi dengan menggunakan metode kecepatan guru, guru bisa men-setting nanti seberapa cepat atau seberapa lama soal itu berpindah dari satu soal ke soal lain. Oke, kita mulai saja. Silakan nanti Bapak Ibu yang sudah bisa mulai, silakan kerjakan. Kita klik mulai. Oke. Oke, silakan waktunya 28 detik bagi Bapak Ibu yang ini silakan jawab. Oke, sudah. Ini tampilan pada guru ya Bapak Ibu. Pada tampilan pada guru ada 5 orang. 4 orang yang menjawab. Silakan. Nah, oke. Oke, semuanya sudah. Oke, sekarang kita lihat nih peserta didik kita. Jawabannya seperti apa nih? Nah, oke. Oke, jadi seluruhnya menjawab dengan betul. Karena baru saja dilantik nih Bapak Ibu guru kita tahu nih presidennya ternyata Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena mungkin gajinya akan dinaikkan 2 juta pada tahun 2025. Oke, setelah menjawab pertanyaan yang pertama, kita masuk ke soal pertanyaan yang kedua. Ini tadi ya pertanyaan yang eh, apa ya multiple atau pilihan ganda ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Hmm. Oke, waktunya lumayan lama nih, waktunya 33 menit. Oke, jadi Bapak Ibu kalau memang ragu, siswa itu bisa nanti angkat tangan, ya, sambil bertanya kepada ininya.
pada gurunya. Oke, waktunya hampir habis. Nah, oke, waktu habis. Jadi kita lihat nanti jawaban peserta didik ya. Oke. Oke, jadi kita ke soal berikutnya. Ini pertanyaannya tadi seperti itu. Perubahan, jadi ini isian singkat. Perubahan siang dan malam terjadi karena apa? Jadi peserta didik nanti mengisi, mengetik jawabannya. Kemudian kotak-kotak ini tujuannya membantu Bapak Ibu. Bagi peserta didik kita memang tingkat bawah, tentu penggunaan kotak-kotak ini lebih memudahkan mereka. Tapi kalau memang mereka kita rasa memiliki kemampuan yang cukup, maka kita cukup buat dalam bentuk balok lepas saja, tidak dalam kotak-kotak. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini peserta didik nanti membuat langsung dari huruf awal namanya di lembar bagian jawabannya. Jadi ini tidak langsung dinilai otomatis karena yang menilai ini nanti kita sebagai guru. Jadi bisa kita tulis ya, bisa kita tulis apa jawaban. Bagi Bapak Ibu yang ingin gabung silahkan masih bisa gabung. Saya ingatkan lagi jawabannya. Kode masuknya adalah 139852. Oke, sudah selesai. Kita lihat nih tanggapannya. Ini deh. Oke. Ini Viola nih. Kemudian ada Ibu Sophia, ada Ibu Elizar, Ibu Denwati, dan Ibu Ewi. Jadi peserta didik itu nanti bisa gambar nih. Bisa untuk kelas bawah. Ini kan menarik sekali Bapak Ibu. Kelas 2, kelas 1, ataupun untuk yang SMP, SMA mungkin jika memang ada variasi soal tertentu mungkin jauh lebih menarik bagi mereka. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, ini peserta didik nanti diajak membuat sebuah kalimat. Bagaimana membuat sebuah kalimat? Ini pertanyaannya tentang kalimat persuasif yang menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Nah, oke, Ibu Elizar membuat, mari kita buang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Kemudian Niola, ayo buang sampah pada tempatnya. Oke, mari kita jaga kebersihan lingkungan. Nah, ini juga tidak dinilai otomatis, Pak Ibu, karena memang kita sebagai guru yang akan memberikan nilai secara manual. Oke, silakan. Oke, bertambah dia peserta kita, Bapak Ibu, ada 6 orang. Silakan Ibu Sophia, jagalah kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian ini bisa juga kita percepat, Bapak. Kalau tadi waktunya kan lumayan lama tuh ya detiknya. Kalau memang kita merasa peserta didik kita sudah oke menjawab, kita bisa klik akhiri pertanyaan, kemudian selanjutnya. Kemudian Ibu Ewi, buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Ya, ada 5, kita tunggu 1 orang lagi. Silakan. Oke, sudah begitu. Oke, jadi ini dia pertanyaan kita. Oke, ini penilaiannya nanti tidak ini. Oke, nah, sebentar Bapak Ibu. Oke, jika sudah Bu Nurwati yang terakhir tadi teman-teman, marilah kita membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang kita lihat jenis soal berikutnya.
Oke, ya ini Bapak Ibu nanti diminta nih membuat video kira-kira eh, bagaimana nih video cara menyapa orang tua yang lebih tua daripada kita. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu buat rekam videonya, bagaimana menyapa orang yang lebih tua daripada kita. Oke, kita dengar, kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Oke, Nela sudah. Jadi nanti soal-soal seperti ini adalah soal-soal yang nanti eh, Bapak Ibu bisa kreasikan atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena modifikasi dari Bapak-Bapak Ibu guru saya yakin memberikan nilai yang luar biasa nanti kepada kuisis. Nah, kita khusus itu hanya menyediakan alat, tetapi bagaimana penggunaannya yang kreatif itu tergantung kepada kita masing-masing guru. Suatu alat yang luar biasa ini, saya yakin di tangan guru-guru yang kreatif juga akan menjadi sebuah alat yang makin luar biasa dan makin membantu pembelajaran kita. Oke, kita tunggu. Oke, atau kita lewati saja Bapak Ibu ya, kita lewati saja, kita akhiri saja. Nah, oke. Nah, oke, sudah kita anggap sudah nih keseluruhannya. Kita coba cek nih bagaimana jawabannya. Oke, nanti kita silakan nanti di bagian ini dia tanggapannya. Oke, jadi seperti inilah bentuk tampilannya nanti Bapak Ibu. Kita putar misalnya apa yang oke. Silakan. Ini semua nih. Atau kita perhatikan jawaban dari ini ya lah. Assalamualaikum, selamat pagi, Oke, Ibu. seperti ini. Nanti ketika peserta didik menjawab, nanti silakan nanti penilaian dikembalikan kepada Bapak Ibu Guru. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini rekamannya dalam bentuk video, Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk video, silakan nanti peserta didik itu nanti diminta membacakan sebuah kalimat. Kalau dalam contoh ini dalam menggunakan bagaimana membaca sebuah kalimat bahasa Inggris. Kemudian peserta didik itu nanti merekam suaranya. Nah, oke. Jadi yang muncul pada jawaban pada bagian guru itu adalah rekaman suara masing-masing peserta didik kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri saja pertanyaannya. Oke, jadi sudah. Kemudian kita coba cek kira-kira seperti apa jawabannya. Oke, ini dari Bu Ewi sama-sama kita dengarkan. How are you, friends? Oke, jadi seperti ini ya. Jadi suara kita terekam, Bapak Ibu. Suara peserta didik itu merekam. Kemudian Ibu Sophia.
Oke, belum terekam sempurna kelihatannya Ibu Eliza. How are you, friend? Oke, luar biasa sekali. Jadi bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya tadi nanti mengirim suara, suara sebagai jawaban. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, oke, ini pertanyaan survei, nanti Bapak Ibu tidak ada benar salah. Silakan kalau mau sedang bergembira, berbunga-bunga, atau sedang datar, atau sedang ngeram, atau sedang sedih. Silakan. Jadi 4 orang menjawab perasaannya sedang gembira. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gembira juga kita secara keseluruhan. Oke, silakan. Oke, sudah selesai. Ini pertanyaan survei dan tidak ada benar salahnya, Bapak Ibu. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Kita menggunakan awan kata nih, Bapak Ibu. Jadi kita awan kata, Bapak Ibu mengetikkan saja satu kata. Oke, ceria sudah. Oke, happy. Oke, jadi ini tampilannya seperti Bapak Ibu kalau seandainya biasa menggunakan Mentimeter seperti ini. Oke, jadi ada semangat, ceria, happy, bahagia. Oke, mudah-mudahan seperti itulah kehidupan kita nanti ke depannya. Oke, semangat dan pantang menyerah. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi seperti ini tampilan dari soal awan kata. Oke, ini juga tidak ada benar salahnya Bapak Ibu. Kita hanya melihat seperti ini saja. Kemudian selanjutnya jenis pertanyaan berikutnya. Oke, sekarang kita menjodohkan deh, menjodohkan. Oke, jodohkan sila berikut dengan lambangnya yang sesuai. Nanti ini modifikasinya saya yakin juga luar biasa nanti ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke, silakan Bu Ewi sudah ya. Bu Elizar sudah, Niola, kemudian kita tunggu lagi, kita tunggu. Bapak Ibu yang memang ingin join silahkan, tidak ada masalah. Kodenya 1398852. Silahkan join saja, tidak masalah. Kalaupun masuk di pertengahan tidak ada masalah. Kemudian ada Bu Rini. Oke, kita akhiri Bapak Ibu. Kita akhiri ya pertanyaan kita. Pertanyaan yang menjodohkan. Oke. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tampilan lengkapnya seperti ini. Jadi peserta didik itu nanti diminta menarik, menyesuaikan dengan lambang yang sesuai. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini yang saya maksud tadi dengan soal susun kata. Jadi peserta didik itu menyusun sebuah kalimat menggunakan kata-kata yang acak. Soal ini juga bisa digunakan misalnya kita ingin mengajarkan proses fotosintesis misalnya. Bagaimana urutannya, kemudian pertumbuhan, kalau dalam biologi dan lain sebagainya. Bisa kita sesuaikan nanti dengan kegiatan pembelajaran kita masing-masing. Nanti peserta didik misalnya menyusun sebuah metamorfosis dari kupu-kupu, ditampilkan gambar misalnya dari larva, dari kupu-kupu kepompong dan lain sebagainya. Dan mereka diminta menyusun nanti urutan yang benar.
Dan urutan itu bisa kita susun dengan dua cara. Yang pertama menaik, kemudian yang kedua menurun. Atau misalnya kita ingin mengurutkan nih pecahan bagi guru matematika, bisa juga. Bisa dari yang besar ke kecil atau dari yang kecil ke yang besar. Oke, kita akhiri, Bapak Ibu. Kita akhiri pertanyaannya. Oke. Jadi bentuk tampilannya lebih kurang seperti itu ya, kata tampilan penyusun kata-kata. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, oke dia. Ini tampilan dari drag and drop tadi pertanyaannya. Jadi silahkan ditarik, kemudian diletakkan, diletakkan pada bagian yang sesuai. Misalnya nih hasil dari proses fotosintesis adalah A, ini kemudian B adalah ini. Oke, kita tunggu satu orang lagi. Nanti kita masih banyak soal yang lain. Kita akhiri nanti Bapak Ibu dengan diskusi. Kemudian pada bagian akhir nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Oke, kita akhiri. Oke, kita akhiri ya Bapak Ibu. Ya, tampilan leaderboard. Nah, kayak seperti ini. Jadi nanti mereka pesan kita tarik, kemudian letakkan pada bagian yang sesuai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jenis soal berikutnya tentang, nah kayak ini drag and drop. Bukan, ini apa tadi saya lupa apa itu. Soal drop down. Ya, soal drop down. Oke, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Oke, kita akhiri saja. Oke, lanjut ke jenis soal berikutnya. Oke, ini Bapak Ibu silakan nanti memilih klik saja pada bagian yang sesuai, pada gambar yang sesuai. Misalnya tandai pada bagian gambar yang mewakili 1/4. Oke. Ini contohnya bisa juga kita aplikasikan misalnya pada soal bagian jantung misalnya, atau bagian tubuh, bagian bunga dan lain sebagainya, atau pada Bapak Ibu di pembelajaran geografi bisa juga mungkin untuk daerah menentukan lokasi di sebuah peta. Oke, kita akhiri. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia. Ini gambar. Jadi peserta didik itu nanti menarik kata-kata sesuai dengan pada bagian yang ditunjuk. Oke, silakan. Silakan ditarik, kemudian dipaskan saja, Pak. Dipaskan saja dengan yang sesuai. Oke, Bu Rini sudah ya.
Oke, kita lewati saja Bapak Ibu. Oke, oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini soal untuk mengelompokkan. Jadi silakan ditarik, kemudian diletakkan jenis hewan, kemudian dengan perkembangbiakan bertelur, letakkan pada bagian bertelur, kemudian hewan yang berkembang biak dengan beranak, silakan ditarik dan diletakkan pada tempat yang berat. Oke, itu Elizar sudah ya. Oke, dialah. Oke, kita lewati saja Bapak Ibu karena ini waktu kita ingat. Oke. Oke, jadi bentuknya lebih kurang seperti itu untuk mengelompokkan. Pertanyaan berikutnya, oke, sama seperti tadi ini kita menjawab dengan ini Bapak Ibu. Kita jawab dengan menggunakan notasi matematika. Jadi peserta didik itu yang jawab langsung menggunakan simbol matematika, tidak lagi memilih pada jawaban yang simbolnya atau gambar jawabannya sudah tersediakan. Jadi mereka ngetik sendiri. Kalau misalnya jawabannya adalah X kuadrat ditambah 2X tambah 3Y, maka peserta didik itu langsung menjawab seperti itu nanti. Kita menggunakan notasi akar dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan. Ini di khusus memfasilitasi bagi guru-guru matematika yang luar biasa. Oke, kita akhiri, Bapak Ibu. Kita akhiri pertanyaan. Oke, coba kita cek kira-kira bentuk pertanyaan seperti apa jawaban. Oke, ini soalnya, kemudian ini, oke, ini dia tampilan. Memang langsung mengetikkan, jadi langsung mengetikkan jawaban sesuai dengan simbol matematika. Oke, pertanyaan berikutnya yang terakhir. Kemudian kita diminta nih menentukan koordinatnya. Jadi kita menentukan koordinat, titik koordinat 4, negatif 5. Oke, silakan ditekan saja pada bagian titik koordinat yang sesuai. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri saja. Oke, ini tampilan tanggapan. Nah, jadi peserta didik itu memang langsung mengklik pada bagian yang sesuai. Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri ya kuisnya. Jadi bentuk tampilannya lebih kurang seperti itu. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin kita diskusikan, silakan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan.
Ayo silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang ingin didiskusikan. Kalau memang tidak ada nanti kita akan bagikan cara mendapatkan ini Bapak Ibu mendapatkan sertifikatnya. Oke. Oke, ada Bapak Ibu, silakan. Kalau memang tidak ada, kita akan bagikan di link di chat. Silakan nanti Bapak Ibu bagikan, kerjakan link untuk mendapatkan sertifikatnya. Sebentar saya pastikan dulu. Pak Nob, Ya, ayo nih, silakan nih. izin tanya Pak Nob, ini kalau kita tadi kan ngomongin kita pakai akun belajar, nah Pak Nob, Iya, kalau seandainya untuk guru-guru yang di bawah Kementerian Agama, kan mereka pakai akun biasa itu, iya, iya. apakah masih berlaku yang untuk upgrade itu eh, membuat soal dan menyebarkan pada orang lain tuh masih berlaku enggak? Untuk itu nih belum tahu nih. Nah, silakan coba Umi konsultasikan dengan Bapak Ibu guru kita yang punya akun ini madrasah ini ya, Ya, enggak akun biasa, madras. yang enggak madrasah, yang Gmail, Gmail biasa. Email biasa tidak bisa nih karena fitur-fitur ini kan untuk fitur super premiumnya nih. Iya. Uh, Fitur diperuntukkan bagi pengguna akun Belajar ID rentang masanya sampai dengan tahun 2024 nih. Tapi kita tidak tahu apakah tahun 2025 nanti masih diperpanjang atau sudah dihentikan kerjasamanya. Oh gitu, Ya, baiklah. Oke, makasih Pak Nob. ya sama-sama nih. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin kita diskusikan. Kalau tidak nanti kita langsung ke bagaimana mendapatkan sertifikat. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya sudah bagikan ini di chat. Silakan dibuka linknya. Atau saya demokan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya demokan ya bagaimana cara mengisinya. Ketika nanti Bapak Ibu membuka link yang diberikan, maka tampilannya nanti akan seperti ini tampilannya. Silakan Bapak Ibu misal ketikkan nama lengkapnya. Misalnya saya mau contoh, misalnya nama saya. Kemudian ketikkan nama instansi Bapak Ibu. Kemudian tanggal pelatihannya. Oke, kalau tanggal pelatihannya ini kita buat 2 hari Bapak Ibu, karena 1 hari sekedar untuk daringnya, kemudian 1 hari untuk luringnya. Nah, jadi tanggalnya tanggal 18 November sampai dengan eh, 19 November. Jadi tanggal 18 November sampai 19 November 2024. Kemudian nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Kemudian narasumbernya silakan Bapak Ibu ketikkan Nopri Uskana nama saya ya. Oke, itu keluar namanya Nopri Uskana. Jangan yang lain Bapak Ibu. Kalau yang lain nanti pindahnya ke data Bapak Ibu nanti masuknya ke pelatihan yang dilakukan oleh orang lain. Itu tidak sesuai dengan jenis pelatihan yang diberikan pada siang hari ini. Kemudian alamat email kita, kemudian nomor NPSN sekolah, kemudian tanggal sertifikat yang akan tertera. Jadi tanggal sertifikat itu nanti di tanggal akhirnya Bapak Ibu. Kalau tadi 18 November sampai dengan 19 November ya. Oke, 19 November 2024 berarti tanggal sertifikat kita 19 November 2024. Kemudian ID pelatihan kita. Nah, oke, ini ID pelatihan. Sebentar saya cek Bapak Ibu ID pelatihan kita.
ID pelatihan. Oke. Oke, ID pelatihan kita, Bapak Ibu, PQ 1631. Jadi PQ, Bapak Ibu ketikkan saja PQ 1631 ya. Oke, PQ 1631. Kemudian setelah itu pilih materinya. Materi pelatihan khusus kita adalah B. 18 tipe soal quizzes dengan akun belajar ID. Jika sudah, silakan klik lanjutkan. Lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan menjawab pertanyaan ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 jawaban ini nanti bisa Bapak Ibu lakukan berulang-ulang kalau memang jawabannya tidak kurang tepat. Contohnya, oke, silakan ya, Ibu. Pak, ulangin lagi tentang materi tadi, Pak. Oke, materinya nanti kita bagikan, Bu. Nanti bisa Bu bagikan ya. Silakan nanti Ibu bagikan. Kita bagikan nanti kepada Ibu. Oke? Ya, makasih, Ya, Pak. oke. Kemudian ini nanti bisa tidak harus sekarang, Bu. Nanti kalau ketika sudah sampai di rumah nanti bisa Ibu isi. Linknya juga insya Allah nanti akan saya bagikan di grup kita, Bapak Ibu. Oke. Ada yang pertama tipe soal khusus yang paling sesuai untuk melatih kemampuan host berpikir adalah oke. Ada pilihan ganda, isian singkat, kemudian ada analisis. Kita contohkan jawabannya analisis. Kemudian Vivi adalah guru bahasa Inggris. Ia ingin melatih kemampuan berbicara Inggris beserta didiknya. Tipe soal khusus yang tepat digunakan adalah oke. Kalau kemampuan untuk melatih berbicara tentu jawabannya adalah jawaban audio. Kemudian yang ketiga, saya membutuhkan tanggapan dari peserta untuk mengetahui bagaimana pelatihan ini dan saya butuh jawaban cukup hanya dengan 1-2 kata. Nah, jadi kita meminta peserta itu menjawab 1 atau 2 kata. Tipe soal yang sesuai kira-kira apa nih Bapak Ibu? Oke, ayo Bapak Ibu, apa kira-kira jawaban ini yang pas? Kita membutuhkan nih, kita hanya butuh peserta itu menjawab 1 atau 2 kata. Kira-kira apa jenis soal yang kita gunakan? Pilihannya ada pilihan ganda, survei-survei, kemudian awan kata. Ayo Bapak Ibu silakan kira-kira apa nih jawaban yang sesuai? Awan kata. Oke, awan kata nih. Oke. Oke. Baik, yang berikutnya komponen penilaian di quizzes yang perlu diperhatikan untuk penilaian sekolah. Ini mungkin tidak disampaikan tadi Bapak Ibu ya. Jadi apa sebenarnya yang perlu kita perhatikan sebagai guru? Ada nilai dan akurasi, kemudian bonus dan performa atau power up. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya kan hanya nilai. Nilai, kemudian akurasi jawaban peserta didik. Berapa tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang kita berikan. Kalau bonus dan performa itu hanya gamifikasi yang menambah asiknya kegiatan menggunakan quizzes. Jadi yang kita butuhkan itu adalah nilai dan akurasi. Kemudian kita dapat menyalin dan memodifikasi quizzes yang sudah dibuat oleh orang lain. Kira-kira benar atau salah? Tentu jawabannya adalah benar. Oke, silakan Ibu Merida dicoret lagi, dihapus di ini Bu, jangan dicoret-coret layarnya. Baik, jika sudah nanti silakan di submit jawabannya. Submit. Oke, nah, perhatikan nanti ada pop-up muncul. Semua jawaban benar. Lanjutkan ke pertanyaan terbuka. Jika nanti tidak, jika memang jawabannya tidak benar, nanti akan muncul. Silahkan nanti Bapak Ibu perbaiki lagi. Nah, oke, jika sudah, nanti akan muncul perintah. Yang pertama, bukti follow Instagram Quizzes Indonesia. Linknya ada di sini.
Kemudian silakan masukkan screenshotnya. Kemudian yang kedua, bukti gambar bergabung di Facebook Komunitas Quizizz Indonesia. Ada linknya, kemudian screenshot. Kemudian upload gambar bukti subscribe ke YouTube Quizizz. Silahkan klik ini linknya, kemudian silahkan dimasukkan ke bagian yang dimintain seperti ini. Kemudian yang terakhir, upload gambar bukti telah menyelesaikan topik pelatihan Quizizz mandiri di Quizizz. Ini opsional Bapak Ibu ya. Boleh diisi, boleh tidak. Kemudian yang terakhir yang pentingnya, nah ini dia yang penting. Passwordnya. Jadi passwordnya kita itu nanti Quizizz Keren ya Bapak Ibu, huruf kecil ya. Quizizz Keren. Karena tanpa password ini nanti tidak akan bisa tercetak nanti eh, apa Bapak Ibu sertifikatnya ya. Oke ya. Oke. Nah, jadi tanpa tanpa menggunakan quizzes itu nanti password sertifikat Bapak Ibu tidak akan bisa tercetak atau terbuat. Jadi password kita diingat ya Bapak Ibu, passwordnya adalah quizzes keren. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti itu contohnya. Kemudian nanti insya Allah rekaman kita dibagikan ke grup. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang tadi belum berkesempatan nih mengikuti atau sedang dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi silahkan nanti ditonton videonya lagi. Kemudian begitu juga dengan materi yang disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang perlu kita diskusikan. Oke, silakan Bapak Ibu diaktifkan saja mikrofonnya. Oke, masih ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Silahkan.